Perjanjian Lama tidak bicara tentang Injil, melainkan beritahu kita mengapa orang Yahudi mencari Mesias. Mesias diidentifikasi sebagai Yesus dari desa Nazaret, karena penjelasan yang diberikan dalam Perjanjian Lama. Ada detail tentang nubuat yang rumit tentang kelahirannya, cara kematiannya, dan bahkan kebangkitannya. Deskripsi rinci tentang orang Yahudi hanya dalam Perjanjian Lama. Nubuat dibuat dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menyebutkan perintah-perintah. Perjanjian Lama menunjukkan murka Allah terhadap dosa, dan hanya pandangan sekilas dari rahmat Allah yang bisa dilihat. Perjanjian Baru memperkenalkan Injil bagi kita. Ketika sampai pada deskripsi orang Yahudi, Perjanjian Baru hanya memberikan deskripsi yang samar tentang orang Yahudi dan adat istiadat mereka. Nubuat yang dibuat dalam Perjanjian Lama semuanya digenapi melalui Injil dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menetapkan fakta bahwa Allah mengabulkan perintah sebagai sarana keselamatan yang memungkinkan. Perjanjian Baru menunjukkan rahmat Tuhan terhadap orang berdosa, hanya kilasan murka Allah yang bisa dilihat. Berikut ini sekilas tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai perbedaannya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dua bentuk Alkitab. Perjanjian Lama sesuai namanya ditulis pertama kali, Perjanjian Baru ditulis kemudian. Perjanjian Baru memperkenalkan Injil untuk kita, sedangkan Perjanjian Lama tidak bicara tentang Injil, tapi di sisi lain, itu memberitahu kita mengapa orang Yahudi mencari Mesias. Mesias diidentifikasi sebagai Yesus dari desa Nazaret, karena penjelasan yang diberikan dalam Perjanjian Lama. Bagi kalangan Kristen, Alkitab terbagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan untuk kalangan Yahudi, kitab mereka disebut Tanakh, yaitu Torah, Nevim, dan Ketuvim. Kristen juga mengakui Tanakh Yahudi, karena kekristenan sendiri berlatar belakang Yahudi, di mana janji akan datangnya Mesias datang di tengah bangsa Yahudi. Namun selain itu, kekristenan juga menerima tulisan-tulisan lain, yaitu tulisan-tulisan tentang Yesus yang datang dari para rasul dan orang-orang yang dekat dari para rasul. Maka dari itu kita menerima dua tulisan, yaitu Tanakh Yahudi sebagai Perjanjian Lama dan tulisan-tulisan para rasul sebagai Perjanjian Baru. Sebutan tersebut sebenarnya baru muncul pada akhir abad kedua, yang mengacu pada ayat-ayat di Alkitab seperti Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Allah, bahwa aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum keturunan Israel dan kaum keturunan Yehuda. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan juga di Ibrani 8 ayat yang ke-13, dan tentang perjanjian baru. Selain itu, Perjanjian Lama juga disebutkan dalam Alkitab. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Dan akhirnya diambillah kata Perjanjian Lama untuk sebutan tanah khas Yahudi dan Perjanjian Baru untuk tulisan-tulisan para rasul. Perjanjian Lama dinamakan atas adanya janji-janji, sedangkan Perjanjian Baru adalah penggenapan dari janji-janji tersebut. Kata perjanjian di ayat-ayat Alkitab sebenarnya tidak mengacu pada hal-hal tersebut. Namun itu pada akhirnya digunakan untuk membedakan dua bagian dari Alkitab. Perjanjian Lama sendiri ditulis dalam proses yang cukup panjang, bahkan lebih dari 10 abad. Abad ke-11 sebelum Masehi sampai kurang lebih abad 1 sesudah Masehi. Kitab ini memuat tentang banyak sekali pengalaman penyelamatan Allah yang diturunkan turun-temurun, lalu sampai pada orang-orang tertentu yang dipimpin dan dibimbing Tuhan untuk menyusun dan menuliskannya menjadi sebuah buku, yaitu Perjanjian Lama.
Pada konsili Zamnia ditentukan 4 kriteria kanon kitab suci, di antaranya yaitu ditulis dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kitab Taurat, lebih tua dari zaman Ezra sekitar 400 sebelum Masehi, dan ditulis di Palestina. Atas kriteria-kriteria di atas, mereka mengeluarkan kanon untuk menolak kanon. Sejarah pembentukan kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama adalah antara tahun 7 atau 6 sebelum Masehi sampai dengan tahun 30 Masehi. Yesus adalah orang Yahudi yang dibesarkan di Nazaret, Galilea. Yesus lahir kurang lebih pada tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Ketika Yesus lahir dan tampil di depan umum, Palestina yang dipimpin Herodes Agung di bawah kekuasaan Roma yang dipimpin Agustus. Kurang lebih pada tahun 27 atau 28 Masehi, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah dibaptis, Yesus dan murid-muridnya membaptis berkeliling ke seluruh Galilea dan Yudea untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam situasi itu, timbul kebencian orang Yahudi terhadap penjajah Roma. Sejak lama, orang Yahudi percaya bahwa Allah itu setia dan selalu campur tangan dalam kehidupan umatnya, termasuk membebaskan mereka dari penjajahan melalui tokoh yang disebut Mesias. Dari situ timbul banyak gerakan mesianisme seperti yang dirintis Yohanes yang mewartakan bahwa Allah akan memenuhi janjinya bila Israel bertobat dan utusan yang akan membebaskan mereka adalah Yesus. Seruan itu direspon bangsa Israel dengan memberi diri dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan dan diikuti Yesus sebagai tanda solidaritas. Setelah dibaptis Yohanes, Yesus meneruskan pesan yang sudah diserukan oleh Yohanes. Tetapi, paham Yohanes tentang gambar diri Yesus sebagai Mesias berbeda dengan paham Yesus. Yohanes menggambarkan bahwa campur tangan Allah akan terlaksana mengerikan, sedangkan Yesus menyatakan campur tangan Allah sebagai kabar baik yaitu hidup, sabda, dan karyanya. Yesus sering mengajar dengan perumpamaan agar lebih mudah ditangkap oleh orang sederhana dan semua disampaikan dengan kewibawaan ilahi. Yang mana Yesus selalu bersabda, "Aku berkata kepadamu." Sering Yesus melanggar kaidah umum yang berlaku, seperti menyembuhkan orang pada hari Sabat, bergaul dengan orang berdosa, makan dengan orang yang dicap sampah masyarakat, melakukan mujizat, mengampuni dosa, atau membangkitkan orang mati, yang mana menurut pandangan masyarakat hanya bisa dilakukan oleh Allah. Sebagian orang yang melihat tindakan Yesus semakin kagum dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia ini? Tetapi hal yang sama membuat kaum Farisi, khususnya para imam dan ahli Taurat, membenci Yesus yang dianggap menghujat Allah. Yesus tidak takut dan tetap mewartakan kedatangan kerajaan Allah dan mengajak setiap orang yang mendengarnya bertobat dan percaya kepada Injil. Kebencian mereka tampak dengan para pemimpin agama dan kaum Farisi yang selalu menguji Yesus dan mencari kesalahannya, bahkan bersekongkol untuk membunuh Yesus, tetapi tidak berhasil. Sampai mereka menggunakan kesempatan Paskah untuk menangkap Yesus. Yesus ditangkap dan diadili oleh pengadilan agama. Disinilah Yesus diputuskan untuk dihukum mati. Mereka membawa Yesus kepada penguasa Romawi, yaitu Pontius Pilatus, untuk mengizinkan menghukum Yesus mati. Karena didesak oleh banyak orang, akhirnya Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati di kayu salib. Yang terjadi kurang lebih pada tanggal 7 April pada tahun 30 Masehi. Sejak penangkapan Yesus di Taman Getsemani, murid-murid menjadi sangat ketakutan. Petrus menyangkal dan para murid yang lain entah kemana. Yesus harus menghadapi pengadilan bahkan berjalan salib tanpa mereka. Sampai akhirnya Yesus wafat di salib. Sesaat seolah-olah apapun tentang Yesus hilang. Para murid bersembunyi di rumah dan tidak berani tampil di muka umum. Titik balik muncul ketika 3 hari kemudian mereka mendapati Yesus bangkit. Tidak ada laporan dan kesaksian utuh tentang kebangkitan Yesus. Mereka hanya menceritakan tentang makam Yesus yang kosong, dengan hanya menyisakan kain kafan dan malaikat yang memberitakan kebangkitan Yesus. Beberapa waktu kemudian mereka mengalami beberapa penampakan Yesus yang hadir dalam wujud mulia. Kebangkitan Yesus memperkuat iman mereka. Mereka semakin percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, Tuhan, dan Juru Selamat. Mereka semakin yakin tentang segala sesuatu yang telah diwartakan,
Perjanjian lama tentang Mesias semua ada dalam diri Yesus. Keyakinan baru ini datang dari Allah, bukan hasil pola pikir mereka. Berkat Pentakosta, keyakinan dan keberanian itu semakin menguatkan mereka untuk memberi kesaksian kepada semua orang. Yang kedua adalah antara tahun 40 sampai 120 Masehi, yaitu penyusunan dan penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Karangan tertua dari kitab suci Perjanjian Baru adalah 1 Tesalonika yang ditulis kurang lebih pada tahun 40-an. Sedangkan yang paling akhir adalah 2 Petrus yang ditulis pada tahun 120-an. Yesus tidak menulis dan tidak menyuruh muridnya untuk menulis apa yang berkaitan dengan karya dan sabdanya. Meskipun Yesus bisa membaca dan menulis. Yesus hanya berkeliling untuk mengajar dan berbuat baik, seperti menyembuhkan, mengusir setan, dan lain-lain. Yesus sering mengajar menggunakan kitab suci Perjanjian Lama. Tapi karena sabda, hidup, dan karyanya begitu mengesankan dan berwibawa, banyak orang tertarik dan mengikuti Yesus. Terlebih setelah kebangkitan, di mana Yesus diakui dengan gelar Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan lain-lain, para pengikutnya meneruskan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Mereka berkeliling sampai di luar Palestina untuk mewartakan karya keselamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus. Pada awalnya, para murid mewartakan Yesus secara lisan. Awalnya, inti pewartaan adalah wafat dan kebangkitannya, khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kemudian pewartaan itu berkembang menjadi mewartakan hidup, karya, sabda, dan masa mudanya. Semua diwartakan dalam terang kebangkitan, karena kebangkitan Yesus merupakan dasar dari iman kepada Yesus. Setelah komunitas jemaat berkembang di berbagai kota, para rasul sering berhubungan dengan komunitas itu melalui utusan dan surat. Karena itu, karangan tertua ditulis dalam bentuk surat. Karena banyak komunitas yang perlu untuk dibina, sementara saksi mata jumlahnya terbatas. Maka, mulai ditulis beberapa pokok iman penting seperti kisah kebangkitan, sengsara, sabda Yesus, dan karya Yesus untuk membina mereka. Setelah generasi pertama mulai menghilang, maka dibutuhkan tulisan-tulisan tentang Yesus yang dapat dipertanggungjawabkan. Muncullah karangan berupa fragmen, kisah sengsara, mujizat, kumpulan sabda, kumpulan perumpamaan, dan lain-lain. Dari situ disusunlah Injil dan kisah para rasul, sampai akhirnya seperti yang kita miliki sekarang ini. Injil itu disusun berdasarkan atas tradisi, baik lisan ataupun tertulis, dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat. Yang ketiga adalah antara tahun 120 sampai 400 Masehi, yaitu pembentukan kanon atau daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru. Pada awal abad kedua sampai akhir abad kedua muncul banyak tulisan tentang Yesus yang membingungkan umat beriman. Dalam situasi seperti itu, umat mulai mencari kepastian manakah kitab yang membina iman sejati. Untuk mengatasi hal itu, pada akhir abad kedua mulai tahun 200, beberapa tokoh penting mulai menyaring karangan yang ada dengan menyusun daftar karangan yang berwibawa dan layak disebut kitab suci. Sementara karangan yang menyeleweng dari iman sejati ditolak. Salah satu daftar yang terkenal adalah Kanon Muratori. Sekitar tahun 254, Origenes memberikan daftar kisah yang umum diterima dan daftar kitab yang harus ditolak. Juga Eusebius pada tahun 303 menyajikan kitab yang umum. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama memuat kitab-kitab yang ditulis sebelum Yesus lahir. Mayoritas dari kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, namun ada juga yang ditulis dalam bahasa Aram. Kitab-kitab Perjanjian Lama menceritakan Mesias atau Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, yang mendirikan kerajaan Allah dan yang berdasarkan kebenaran dan anugerah. Jumlah kitab dalam Perjanjian Lama sebanyak 46 kitab yang tersusun: kitab-kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puisi dan hikmat, serta kitab-kitab nabi. Kitab Taurat. Kitab-kitab ini menuntut kita untuk dapat mengikuti kisah-kisah selanjutnya dalam Alkitab. Para ahli meyakini bahwa kitab-kitab Taurat ditulis oleh Musa.
Kitab-kitab tersebut yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab ini menceritakan masuknya bangsa Israel ke dalam tanah Kanaan bawah pimpinan Yosua. Kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan di bawah hakim, perpecahan kerajaan Israel menjadi Israel dan Yehuda, kejatuhan dan pembuangan kerajaan Israel dan Yehuda, serta kembalinya Yehuda dari pembuangan. Kitab-kitab tersebut yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, serta 1 dan 2 Makabe. Kitab-kitab puisi dan hikmat. Kitab-kitab ini berbeda corak sastranya dibanding kitab-kitab lainnya. Namun umumnya berbentuk narasi atau cerita, dan di dalamnya akan menemukan bentuk puisi Ibrani. Kitab-kitab hikmat berisi pertanyaan-pertanyaan dan petunjuk praktis seputar kehidupan. Kitabnya tersebut yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, serta Putra Sirak. Kitab-kitab Nabi. Nabi adalah seseorang yang berbicara atas nama Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, kitab-kitab para nabi berisi pesan Allah kepada bangsa Israel dan Yehuda. Kitab-kitab tersebut yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, serta Maleaki. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berisi kitab-kitab yang ditulis setelah Yesus lahir. Kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Yunani Koine atau bahasa Yunani yang umumnya digunakan pada tahun 300 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Jumlah kitab dalam Perjanjian Baru sebanyak 27 kitab yang tersusun kitab-kitab Injil, kitab sejarah, surat, serta kitab apokaliptik. Kitab-kitab Injil. Kitab-kitab ini menceritakan peristiwa yang penting seputar Yesus ketika menjalankan misi Bapanya. Kitab-kitab tersebut yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab sejarah. Kitab ini menceritakan berbentuknya komunitas setelah kebangkitan Yesus dalam menyebarkan berita Injil dari Yerusalem hingga ke Roma. Kitab ini diyakini sebagai kelanjutan dari kitab Lukas. Kitab tersebut yaitu Kisah Para Rasul. Surat-surat ini ditulis oleh Paulus, Yakobus, Yudas, Petrus, Yohanes, serta penulis surat Ibrani yang tak dikenal. Jika kitab-kitab Injil berfokus pada pelayanan Yesus, surat-surat tersebut berfokus pada kepentingan kematian dan kebangkitan Kristus. Kitab-kitab tersebut yaitu Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolase, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, serta Yudas. Kitab apokaliptik. Kitab ini berisi wahyu
yang diterima Yohanes tentang kekuatan spiritual yang tak terlihat di dalam balik peristiwa-peristiwa di dunia dan hasilnya. Kitab tersebut yaitu Wahyu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang dibahas dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Pada Perjanjian Lama, kitab-kitab puisi mencatat sebagian kebijaksanaan kesusastraan para nabi. Itu adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, serta Ratapan. Kitab-kitab sejarah menceritakan peristiwa-peristiwa di Israel. Kitab-kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, serta Esther. Para nabi memperingatkan Israel akan dosa-dosanya dan bersaksi tentang berkat-berkat yang datang dari kepatuhan. Mereka bernubuat tentang kedatangan Kristus yang akan mendamaikan dosa-dosa mereka yang bertobat, menerima tata cara, dan menjalankan Injil. Kitab-kitab para nabi adalah Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Sebagian besar kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Beberapa tulisan memuat bahasa Arab, bahasa yang serumpun. Pada Perjanjian Baru membahas tentang kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus, para rasul, dan mengikut Yesus Kristus yang lain. Perjanjian Baru secara umum dibagi ke dalam kitab-kitab Injil, Kisah para Rasul, surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Keempat Injil kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah laporan tentang kehidupan Kristus. Kitab Kisah para Rasul mencatat sejarah gereja dan para rasul, khususnya perjalanan misionaris Paulus setelah kematian Kristus. Surat-surat Paulus memberikan petunjuk kepada para pemimpin dan anggota gereja. Surat-surat lain ditulis oleh para rasul yang lain dan memberikan nasihat tambahan kepada orang suci terdahulu. Kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes memuat sebagian besar nubuat berkaitan dengan zaman terakhir.